Willy selama ini perhatikan penyebab dari IHSG kita melesat di pekan lalu ini apa aja ya Pak? Benarkah murni daripada Oktober Effect? Menurut saya itu fundamental driven ya. Jadi Mhm. walaupun Oktober itu selalu menjadi bulan-bulan yang penting karena menuju akhir tahun, portfolio manager itu uh, mengganti atau mengadjust mereka punya portfolio alokasi, tapi semua itu kan selalu didrive oleh fundamental. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita itu beruntung karena satu, penanganan COVID sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga uh, kasus COVID ini sudah jauh berkurang banyak dan kita itu sudah bersiap-siap untuk ekonomi reopening. Itu yang membuat market itu optimis terhadap perkembangan ekonomi ke depannya. Hal yang ketiga adalah bahwa harga komoditi juga sekarang itu sangat bagus, baik itu sawit maupun batu bara maupun gas, yang membuat Indonesia itu sebagai produsen komoditas itu dianggap akan mengambil keuntungan dari pertumbuhan atau kembalinya pertumbuhan ekonomi dunia. Mhm. Baik, berarti ini tetap ya balik lagi ke fundamental driven begitu ya seperti yang dikatakan Pak Willy. Ini juga setidaknya kita ada merangkum 3 hal begitu Pak yang terkait dengan sentimen fundamentalnya, ada kemungkinan kenaikan harga komoditas, krisis energi global dan juga laporan daripada cadangan devisa Republik Indonesia. Nah, apakah ini menjadi tanda ekonomi Indonesia sudah siap untuk ekonomi ala new normal begitu Pak kalau kita lihat secara keseluruhan? Uh, Mau dibilang udah benar-benar siap belum, karena kan PPKM masih berjalan ya. Tapi tanda-tandanya bahwa kita menuju ke arah sana itu sudah sangat jelas. Ya, Mhm. semua tanda-tanda menuju bahwa kita itu akan mengarah ke arah sana. Dan market ini kan selalu melakukan antisipasi terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Sehingga rally-nya itu sudah mulai dari sekarang. Mhm. Baik, kalau rally-nya mulai dari sekarang ini kan berarti belum telat gitu ya Pak Willy untuk kita kembali lagi melirik saham-saham blue chip kita yang selama ini katanya udah ditinggal. Betul, jadi ketika ekonomi reopening itu sudah mulai berjalan kembali, menurut Mhm. saya itu maka ekonomi yang fundamental, ekonomi yang bukan new economy, the old economy itu akan tetap tumbuh. Karena pertumbuhan ekonomi ini kan harus didorong oleh sektor real ya, bukan hanya sektor financial atau sektor fintech aja. Dua-duanya akhirnya akan berjalan barengan. Tapi Mhm. selama 6 bulan terakhir ini, kan new economy, saham-saham new economy itu sudah lari lebih kenceng daripada the blue chip ya, yang kita bilang itu the old economy, the blue chip, sehingga ketika ekonomi itu sudah mulai akan kembali tumbuh kembali, maka yang blue chip ini akan mulai mendapatkan sentimen positif karena outlook daripada pertumbuhan profit mereka itu ke depannya akan menjadi bagus. Pak Willy, kita mulai dari yang pertama ini yang bertanya terkait dengan masih punya saham blue chip dan rencananya apakah bagus nih untuk nambah jumlah saham blue chipnya atau akumulasi kembali gitu Pak Willy? Ya, ini pertanyaannya menarik nih, karena konsisten dengan hasil survei tadi sebelum acara, market 50-50 ini kan, antara yang mau beli dengan yang tidak mau beli. Jadi menurut saya ini yang menarik gitu. Karena kalau market sudah setuju Mhm. semua, maka kita udah di ujung daripada tren tersebut ya. Jadi kalau menurut saya ini, kalau kita itu punya blue chip dan masih merah, kenapa tidak beli? Karena ingat, Mhm. the underlying konsep dari blue chip itu adalah perusahaan yang dikelola dengan baik, perusahaan yang menjadi market leader di tempat mereka, sehingga ketika di industri mereka, sehingga ketika ekonomi itu mulai pulih, maka mereka itu adalah yang paling siap dan paling kuat dalam mengambil kesempatan dari pertumbuhan ekonomi kembali ini. Dengan Mhm. kepercayaan kita bahwa pertumbuhan ekonomi akan balik karena kita itu sudah siap-siap untuk kembali ke new normal, maka saham-saham blue chip ini justru memang walaupun kita masih rugi tetap harus nambah terus, jangan takut. Karena pada saatnya itu blue chip ini akan tumbuh kembali bersama Mhm. dengan pertumbuhan ekonomi kita. Baik, menarik sekali nih untuk Ini kan istilahnya diperhatikan. ini saham dulu dibeli, sekarang dikasih diskon kok nggak berani beli gitu kan.
Iya benar sekali ya, Pak Willy. Biasanya justru kebalik ya, justru waktu lagi diskon gini kok malah sobat cuannya pada takut gitu ya. Nah ini sekaligus Betul. berkaitan dengan pertanyaan kita yang kedua nih Pak Willy dari @Octavia Yeni. Saham blue chip yang masih under value yang mana katanya? Karena kalau kita lihat nih dari top gainer sepekan kita Pak Willy, ada paling nggak ada 5 gitu ya saham blue chip kita yang juga menjadi top gainers gitu. Nah yang under value yang mana aja nih Pak Willy? Apakah UNVR, Medco, BBNI, TINS, atau MDKA? Kalau menurut saya dari yang muncul di layarnya Daniel ya di Mhm, CNBC, maka BBNI itu terlihat sangat menarik karena perbankan itu selalu menjadi patokan atau menjadi benchmark daripada pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat kan sebenarnya ada tiga tema yang sedang berjalan, mhm, reopening of economy, asset reflation, dan cyclical. Yang kalau kita lihat di sini ini kan ini banyak komoditinya yang tadi kita bilang bahwa itu adalah pertumbuhan ekonomi dunia ini dibarengi dengan kenaikan harga-harga komoditi iya, dari sawit sampai nikel sampai minyak segala macam ya. Jadi makanya kita lihat banyak juga yang muncul di sini. Tapi kalau memang kita itu ingin benar-benar masuk ke blue chip mana yang murah, maka reopening ekonomi itu saham-saham seperti Jasa Marga menurut saya masih sangat murah. Astra mhm, International itu juga under value. Unilever itu saya nggak bilang murah, tapi Unilever itu nggak pernah murah dari dulu ya. Jadi lebih murah dari dulunya, dari 42 kali, baik, 43 kali PI udah turun menjadi 20 kali PI. Ya kan? Jadi baik, sebenarnya Unilever itu sudah didiskon 50% dari valuasi tertingginya dia. Dan ini juga perusahaan yang sangat bagus. Jadi pertanyaannya, kita mau beli barang mahal nggak gitu kan? Yang memang mhm, bagus ya. mhm, Sekarang lagi murah. Cuma kalau bila Unilever itu murah jadi 9 kali PI tidak pernah kejadian kan gitu ya. baik, Nah, jadi ini menarik karena saham-saham blue chip itu memang ternyata masih banyak yang valuasinya itu sangat menarik dan uh, menurut research dari Maybank Sekuritas mhm. itu banyak yang masih satu standar deviasi di bawah tiga average 3 sampai 5 tahun terakhir ya valuasi mereka. Pak Willy, kita lanjutkan lagi nih jawab pertanyaan sosial media dari Sobat Cuan, yaitu pertanyaannya terkait dengan sektor mana nih yang menjadi primadona di awal 2022? Menurut kami ya dari Maybank Sekuritas itu, maka sektor-sektor yang akan menjadi primadona di awal 2022 adalah ada tiga tema yang akan berjalan di 2022. Satu, reopening of the economy. Jadi di sini adalah saham-saham yang akan benefit, akan diuntungkan oleh normalisasi atau the new normal. Ini saham-saham seperti Jasa Marga, Mhm, Pegas, Pakuwon, Mitra Adi Perkasa. Jadi saham-saham yang kalau orang sudah boleh bebas lagi hidup seperti new normal, maka ini mhm, saham-saham yang akan diuntungkan. Yang kedua itu adalah asset reflation. Ini kan seluruh dunia ini kan central bank itu kan menggelontorkan dana ke pasar ya, ke ekonomi ini untuk menahan supaya ekonomi itu tidak sampai terjadi krisis. Nah, ketika ekonomi itu mulai pulih, dana ini selalu tidak bisa secara cepat ditarik. Jadi sehingga yang akan terjadi adalah bahwa orang itu uang banyak akan mengejar aset yang sangat terbatas sehingga nilai aset sendiri itu naik termasuk equity dan termasuk properti. Jadi properti adalah salah satu aset reflation play yang kita suka dan juga tentu saja saham-saham yang nilai asetnya yang memang memiliki nilai aset yang bagus seperti Astra International. Jadi ini adalah mhm. aset reflation play yang kedua. Tema yang ketiga yang kita sangat selalu dengungkan adalah cyclical. Jadi di cyclical ini adalah ketika ekonomi mulai membaik, maka saham-saham yang uh, ketika cycle ekonomi itu sedang menuju ke atas yang akan selalu benefit itu adalah sebenarnya seperti komoditi, seperti cyclical consumer. Jadi itu penjualan mobil, penjualan motor itu akan mulai kembali lagi naik. Jadi barang-barang yang kalau orang lagi nggak punya duit itu dikurangi konsumsinya, tapi lagi punya duit itu akan dibeli lebih banyak ya. Jadi saham-saham yang seperti itu yang menurut kita itu akan menjadi primadona di 2022 karena fokus di Indonesia dan juga di seluruh dunia adalah a new normal dan reopening of the economy. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.